wargi Bandung, salam bedas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Hewan Maria, medik veteriner muda di Dinas Pertanian Kabupaten Bandung. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, setiap tahun pasti akan melaksanakan Idul Adha dan Dinas Pertanian memiliki suatu kewajiban untuk dapat menjamin ternak-ternak yang akan dipotong di waktu Idul Adha itu ternak sehat dan juga layak. Nah, kita ketahui bahwa pada saat ini wabah penyakit mulut dan kuku sedang berlangsung. Bagaimanakah penyakit mulut dan kuku itu? Apakah akan mempengaruhi pemotongan kita pada saat Idul Adha? Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tisna Umaran, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung. Kesempatan yang baik ini izinkan saya menyampaikan perihal wabah penyakit mulut dan kuku yang sekarang sedang merebak di hewan ternak, sapi, kerbau, kambing, domba, dan penyebarannya sangat cepat sekali, tetapi tidak perlu khawatir karena PMK ini tidak menyebar atau tidak mengenai manusia. Dan Pemda Kabupaten Bandung, arahan Pak Bupati, sudah mengalokasikan anggaran yang diperuntukkan untuk pembelian obat, pembelian vitamin, kemudian alat-alat dalam rangka bagaimana kita mengendalikan penyakit mulut dan kuku ini. Bahkan kemarin tanggal 20 bulan 6 kita sudah mendapatkan vaksin sebanyak 500 dosis, dan pada hari ini kita akan mendapat juga tambahan vaksin tahap kedua yaitu sebanyak 18.000 dosis. Tentu dengan vaksinasi ini kita harapkan bahwa hewan-hewan yang sehat itu tidak tertulari oleh PMK ini. Kemudian juga kami akan melakukan pemeriksaan hewan kurban tanggal 27 kami akan menyebar sebanyak 200 personil untuk melihat pertama lapak-lapak penjualan hewan kurban harus sesuai dengan surat edaran terkait dengan biosecurity. Kemudian yang lebih penting adalah kami juga akan memeriksa kesehatan hewan kurban, kemudian terkait juga dengan syar'inya umurnya, kemudian kecacadannya dan sebagainya. Dan kami akan memberikan kalung kepada ternak-ternak yang sudah lulus. Jadi saya himbau kepada masyarakat yang akan melaksanakan pemberian dan penyembelihan hewan kurban, itu lihat ciri-ciri bahwa hewan ternaknya itu sudah diperiksa oleh aparat dari Dinas Pertanian. Kemudian terkait dengan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di DKM, kemudian di tempat-tempat seperti biasanya di masyarakat, tentu kami sudah mengeluarkan surat edaran terkait dengan rambu-rambu apa yang boleh dan apa yang harus dilengkapi oleh Bapak dan Ibu sekalian yang menjadi panitia penyembelihan hewan kurban. Sekali lagi, tidak perlu panik, hewan kurban cukup banyak, kita laksanakan ibadah kurban ini dengan nyaman. Terima kasih atas perhatiannya. Berarti kodaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bedas. Penyakit mulut dan kuku adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang pada hewan ternak yang berkuku belah. Kambing, domba, sapi maupun rusa itu dapat terserang penyakit mulut dan kuku. Satu, jika ternak Anda mengeluarkan air liur yang berlebihan, kemudian kuku ada tanda-tanda warna merah, atau ketika Anda membuka bagian dari mulut ternak itu akan terlihat lepuh-lepuh, lesi-lesi, atau tanda seperti sariawan. Hal yang perlu Anda perhatikan lainnya adalah sebelum gejala itu muncul, ternak akan demam, ternak akan lesu, dan akan berkurang nafsu makannya.
Jadi, sedini mungkin Bapak dan Ibu sekalian dapat mengamati perubahan-perubahan pada ternak sehingga pada saat dia mengeluarkan air liur dapat segera dilaporkan dan ditangani oleh dokter hewan yang ada di lokasi terdekat. Ketika kita sudah mengetahui bahwa ternak kita ada gejala dengan PMK, segera laporkan kepada dokter hewan terdekat atau petugas dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang melayani wilayah Bapak dan Ibu. Petugas akan memeriksa, kemudian melakukan tindakan untuk diterapi maupun menyampaikan himbauan kepada peternak untuk dapat melakukan tindak karantina terhadap ternak-ternak tersebut. Bapak dan Ibu juga diharapkan tidak mengeluarkan ternak-ternak tersebut untuk dijual. Mengawasi keluar masuk manusia dan juga mengawasi kendaraan yang keluar masuk di kandang Bapak Ibu sekalian. Mudah. Bapak Ibu sekalian memiliki pemutih kan di rumah? Pergunakan 3 tutup botol dalam campuran 1 liter air dan dipergunakan untuk menyemprot bagian-bagian kandang yang dipandang perlu. Sehari 2 kali. Atau dapat juga mempergunakan deterjen yang ada di lingkungan Bapak Ibu sekalian. Jangan khawatir, obatnya bisa ditemukan juga di sekitaran Bapak Ibu. Bapak bisa mempergunakan asam sitrat, kemudian dicampur dengan 1 liter air panas, kemudian dicampurkan dengan madu secukupnya. Cairan tersebut kemudian bisa dioleskan pada sekitaran luka-luka atau lesi-lesi yang ada di mulut dan di lidah. Sesering mungkin akan mendapatkan hal yang terbaik. Akan lebih baik lagi, Bapak Ibu sekalian bisa mengobati ternak tersebut ketika awal ditemukannya gejala. Semakin cepat diobati, semakin cepat pula kesembuhan yang akan didapat. Ketika hewan ternak dengan gejala PMK dipotong, maka ada beberapa bagian yang harus dimusnahkan atau dilakukan treatment lebih lanjut. Bagian kepala, bagian kuku, dan bagian jeroan. Bagian-bagian tersebut adalah bagian dari hewan yang banyak mengandung virus, sehingga akan sangat berbahaya atau juga tidak akan baik ketika bagian-bagian tersebut dikonsumsi oleh manusia. Bagaimana caranya? Bisa langsung dilakukan disposal dengan cara penguburan atau dengan merebus bagian tersebut selama 30 menit dengan suhu minimal 70 sampai dengan 100 derajat. Ketika ada PMK ataupun tidak ada PMK, pemeriksaan hewan kurban sebelum dipotong harus dilakukan minimal 12 jam sebelum pemotongan. Pemeriksaan fisik diantaranya bagaimana postur tubuh dari hewan tersebut, bagaimana kulitnya, bagaimana cuping hidungnya, apakah ada panas, apakah dia pincang, apakah dia kurus, atau apakah ada tanda-tanda awal dia terserang penyakit seperti yang tadi disampaikan sebelumnya. Menggigil atau tidak nafsu makan atau lemah dan lesu. Setelah itu, ketika ternak sudah dinyatakan sehat, maka ternak dapat dipotong pada saat Idul Adha. Ternyata ternak tersebut menggigil, demam, atau ada leleran-leleran seperti yang disampaikan dengan gejala PMK. Keputusannya adalah ternak tersebut ditunda untuk pemotongan, untuk diobati, atau dapat dilakukan pemotongan dengan ketentuan bahwa memang tidak ditemukan penyakit yang mengkhawatirkan atau penyakit yang menular. Sesuai dengan surat edaran dari MUI nomor 32 tahun 2022 bahwa ternak-ternak dengan gejala ringan yang belum menunjukkan keparahan dapat dilakukan penyembelihan pada saat Idul Adha. Ketika ternak tersebut sudah
terlihat ada gejala yang parah, maka ternak tersebut diharapkan tidak dipotong, ditunggu, diisolasi, diobati, sehingga pada saatnya nanti ketika sudah sembuh dapat dilakukan penyembelihan. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa daging kurban itu harus segera didistribusikan maksimal 5 jam setelah dipotong. Jadi, yang harus diperhatikan salah satunya adalah bungkus. Daging tidak boleh dicuci, harus langsung dibungkus menggunakan plastik yang food grade dan langsung diedarkan kepada mustahik. Setelah mustahik menerima, ketika dia tidak akan memasak daging itu, maka secepat mungkin daging dimasukkan ke dalam chiller yang berada di bawah kulkas selama 24 jam. Kenapa harus 24 jam? Karena proses pelayuan itu berlangsung selama 24 jam. Proses pelayuan akan membantu kita membuat daging menjadi lebih empuk. Dan kaitannya dengan virus PMK ini, dengan pelayuan selama 24 jam, maka virus akan mati. Karena pH pada pelayuan itu akan turun sampai ke asam. Itu yang diharapkan. Apakah perlu dicuci? Jangan. Ketika Anda menerima daging tersebut, tidak perlu dicuci, langsung dimasak selama minimal 30 menit dengan air mendidih. Apakah itu hal yang diperkenankan? Ya, karena untuk situasi seperti ini lebih baik kita berjaga-jaga dengan cara yang sudah disampaikan. Wargi-wargi bedas, PMK itu nyata. PMK itu sedang berada di wilayah kita. Tapi bersama-sama mari kita atasi, mari kita jaga lingkungan kita, mari kita jaga ternak kita, tingkatkan biosecurity, tingkatkan desinfeksi, dan lakukan pengawasan hewan secara berkala. Salam bedas.